Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwatul kiram wal akhwat al karimat. Mari kita lanjutkan materi kita dari kitab Ushul fit Tafsir yang kemarin kita sambung dengan materi kali ini tentang al-qasam. Al-qasam artinya adalah sumpah. Di halaman 48 dari kitabnya ya. Yang mana tinggal sedikit lagi udah khatam ini. Mungkin beberapa episode lagi sudah kita khatamkan kitab ini. Al-Qasam, yaitu yang kita maknai tadi dengan sumpah. Jadi materi kita kali ini kita membahas bagaimana memahami ayat-ayat tentang sumpah di dalam Al-Quran. Al-Qasam bifathil qaf wassin. Jadi ini istilah yang sering dipakai dalam memastikan harokat di masa lalu, karena kalau tidak dengan menyebutkan seperti ini, biasanya orang yang menukil itu salah menyalin harokat. Jadi cara yang paling aman adalah dengan menyebutkan apa harokatnya. Seperti yang ditunjukkan barusan, bifathil qaf, dengan harokat fathah pada huruf qaf, wassin dan fathah pada sin. Berarti diharokatinya begini, al-qasam. Qafnya fathah, sinnya juga fathah. Ini istilah di masa lalu yang sekarang mungkin sudah jarang dipakai. Ini yang biasa untuk dipakai untuk memastikan. Ini pakai fathah, qafnya dan sin juga fathah. Maknanya adalah al-yamin, yaitu sumpah. Al-yamin artinya adalah sumpah atau al-halif, sama. Ini untuk membedakan penjelasan seperti ini dengan yang lain-lain. Jadi di dalam bahasa Arab, walaupun tulisannya sama, bisa jadi maknanya berbeda tergantung harokatnya. Ini yang tadi kita tunjukkan ya. Kalau harokatnya qasam artinya sumpah. Kalau qism artinya jenis atau bagian. Kalau qasam pembagian. Kalau qisam takdir. Masing-masing punya maknanya masing-masing ya. Jadi bisa 4 jenis tadi dengan bentuk huruf yang sama, tapi cara bacanya berbeda-beda dan maknanya juga berbeda-beda. Baik, itu tadi adalah secara bahasa. Sekarang secara yang dimaksud dalam syariat adalah wa huwa ta'kidus syai', atau secara istilah lebih tepatnya ta'kidus syai'i bidzikri mu'azzamin. Ta'kidu asy-syai'i bidzikri mu'azzamin. Mempertegas, takkid itu memperkuat sesuatu dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan. Yang diagungkan. Jelas ya? Bil wawi au ihda akhawatiha. Dengan menggunakan huruf waw atau salah satu saudara-saudara dari huruf waw. Jadi dengan menggunakan biasa disebut dengan adawatul qasam atau alat sumpah. Oke? Baik. Kita pahami dulu dari definisinya. Saya garis bawahi dulu dengan stabilo seperti yang terlihat di layar. Memperkuat sesuatu dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan. Apapun itu. Baik itu Allah ataupun selain Allah. Kalau selain Allah maka biasanya adalah, pastinya adalah, di sini yang dimaksud kalau orang manusia bersumpah dengan selain Allah berarti itu masuk dalam kategori kesyirikan. Kalau dengan Allah bukan kesyirikan. Jadi termasuk di dalamnya semua, apapun jenis sumpah. Baik itu sumpah yang syirik atau tidak syirik. Masuk dalam kategori definisi sumpah secara istilah. Ta'kidus syai'i, mempertegas sesuatu, bidzikri mu'azzamin, dengan menyebut sesuatu yang diagungkan atau sosok yang diagungkan, bil wawi, dengan menggunakan alat sumpah huruf waw atau yang lain-lain saudara-saudaranya. Wa adawatuhu thalath, alat-alat sumpah ada 3. Tanda di sini, alat-alat untuk bersumpah dalam bahasa Arab ada 3. Sebenarnya ada lebih dari 3. Tapi di sini dikenalkan yang seringnya.
Adapun alat-alat sumpah sebenarnya lebih dari 3. Jelas ya? Cuman nggak dibahas di sini karena di sini cuma dibahas itu saja. Alat-alat sumpah yang 3. Dan sebelum kita lanjutkan dulu, penting untuk diketahui masalah seharusnya di sini ya, atau lebih tepatnya Syekh Ibnu Utsaimin menambahkan di awal dulu rukun-rukun sumpah. Karena ini sering dibahas di dalam pembahasan sumpah. Apa saja rukun-rukun? Rukun itu berarti pokok-pokok yang harus ada dalam sumpah atau dia itu seharusnya ada. Harus ada atau seharusnya ada. Baik. Kita tunjukkan rukun-rukun sumpah atau biasa disebut dengan arkanul qasam. Arkan al-qasam. Rukun-rukun sumpah dalam bahasa Arab. Ya, rukun sumpah dalam bahasa Arab. Ini penting untuk memahami bagaimana sumpah di dalam Al-Qur'an. Yang disebut karena di dalam Al-Qur'an banyak sekali penggunaan sumpah. Sangat banyak penggunaan sumpah di dalam Al-Qur'an. Maka ini penting untuk dibahas. Nah, rukun-rukun sumpah pertama ada yaitu al-muqsim, yang bersumpah. Yang bersumpah, al-muqsim, yang bersumpah. Yang kedua ada al-muqsamu bihi, yang disumpahi dengannya. Ini kayaknya nggak cukup kalau di sebelah sini ya. Saya pakai ini aja. Rukun sumpah. Ini penting untuk difahami karena masih banyak yang mungkin kurang memahami ini secara fondasi dasar. Pertama tadi kita bahas ada al-muqsim. Al-muqsim adalah yang bersumpah, yang mengucapkan sumpah. Kedua, al-muqsamu bihi, yang diagungkan dalam sumpah tersebut, yang disumpah dengannya. Misal kita bersumpah dengan Allah, maka Allah jadi al-muqsamu bihi. Kalau Allah yang bersumpah, maka Allah jadi al-muqsim. Yang ketiga ada al-muqsamu alaihi, sesuatu yang disumpahi atasnya. Sesuatu yang disumpahi atasnya. Misalnya ada orang bersumpah tidak mau masuk ruangan tersebut. Nah, perbuatan yang disumpahi itu tadi namanya al-muqsamu alaihi. Yang terakhir adalah adawat al-qasam. Adawat al-qasam biasa disebut juga dengan tadi kita sebut alat untuk bersumpah. Atau lebih gampangnya al-muqsamu alaihi bisa juga disebut dengan jawabul qasam. Kita langsung jawab. Dituliskan di sini jawaban sumpah. Ya, jawaban sumpah. Jadi rukun-rukun sumpah ada 4. Ini diingat penting ya. Sebagian biasanya nyebut 3, al-muqsimnya nggak usah disebut karena tidak disebut di dalam kalimatnya, nggak ada masalah ya. Al-muqsim yang bersumpah kan nggak disebut dalam kalimat karena dia yang mengucapkan kalimatnya. Jadi rukun-rukun sumpah ini penting untuk difahami dulu dan sebaiknya tadi di awal pembahasan Syekh Ibnu Utsaimin sangat bagus kalau menambahkan ini. Sehingga orang tahu di awal, oh iya rukun-rukun sumpah ada A, B, C, D. Karena beliau menambahkan definisi di awal, maka definisi ini penting untuk disandingkan dengannya rukun-rukun yang terkandung di dalam sumpah. Penting ya, ada yang bersumpah, ada yang dijadikan sesuatu yang diagungkan dalam sumpah, disumpahi dengan lafadz tersebut. Yang ketiga, jawaban sumpah, mau bersumpah untuk ngapain, melakukan apa. Terus yang terakhir, alat sumpahnya apa. Nah, ini kalau nggak ada dengan contoh, maka kurang bisa difahami dengan baik.
Perlu dengan contoh. Misal ada orang bilang, ini contoh saja ya. Ada orang bilang, wallahi la ahujjanna. Dia bilang, demi Allah aku pasti akan berhaji. Ya, demi Allah aku pasti akan berhaji. Di sini kita lihat rukun-rukun sumpah yang tadi, yang bersumpah sudah ada yaitu orangnya, al-muqsim. Rukun yang kedua yang disumpahi dengannya yaitu Allah. Allah di sini adalah yang disumpahi dengannya. Jelas? Jawaban sumpah yang mana jawaban sumpah yang ini? La ahujjanna, aku akan berhaji. Alat sumpah yang mana alat sumpah yang di ujung awal tadi? Ini namanya alat sumpah wa. Jelas ya? Jadi ini adalah contoh daripada penggunaan 4 rukun sumpah seperti yang kita tunjukkan. Harus ada atau seharusnya ada. Maksudnya gimana? Dalam sebuah kalimat sumpah dia harus ada, atau ada yang dihapus dan seharusnya dia ada. Gitu ya. Semoga tidak membingungkan kata-kata saya. Jadi dalam sumpah, 4 rukun ini harus ada, atau seharusnya ada. Jadi dihapus, tapi sebenarnya ada. Kalau ada yang salah atau dihapus, nanti kita bahas di sini. Agak rumit sedikit. Sebentar, salah buka. Yang ini ya. Itu tadi kitab syarahnya. Jadi saya sebelum menjelaskan ini juga merujuk kepada kitab syarahnya beliau langsung, Syekh Ibnu Utsaimin. Cuman di sini banyak pembahasan-pembahasan fikihnya juga dan cukup panjang. Jadi nggak saya bahas semuanya. Saya hanya fokus dengan kitab aslinya yang matannya, bukan syarahnya. Yuk, kita mulai. Alat-alat sumpah ada apa saja? Di sini disebutkan ada 3 alat sumpah. Ada 3 alat sumpah. Pertama ada al-waw. Huruf waw. Huruf waw. Mithlu qawlihi ta'ala, contohnya di dalam surat Az-Dzariyat ayat 23. Fa wa rabbis sama'i wal ardi innahu lahaq. Ya. Fa wa rabbis sama. Yang mana alat sumpahnya yang ini? Kita stabilo. Waw ini di awal. Wa rabbi. Maka demi Tuhan langit dan bumi, innahu sesungguhnya dia lahaqqun pasti benar. Jadi waw di situ adalah alat sumpah. Biasa kalau di Indonesia diartikan demi. Wa yuhdhafu ma'ahal 'amilu wujuban. Wa yuhdhafu ma'ahal 'amilu wujuban. Yuhdhaf artinya dihapus. Dengannya, dengan apa? Dhamir haknya di sini kembali ke waw tadi. Al-amil, yang dihapus apa? Amil. Amil itu apa? Amil adalah kata kerja. Yang dimaksud di sini, kata kerja sumpah dihapus. Wujuban secara wajib. Dihapus secara wajib. Oke, ini butuh penjelasan yang kayak gini ya. Jadi di dalam huruf waw ada 2 hukum yang berlaku. Pertama, dihapus dengannya kata kerja secara wajib. Kata kerja apa? Kata kerja saya bersumpah. Jadi, di dalam ucapan fawarabbis sama yang kita lihat tadi, di sini mengandung kata kerja yaitu uqsimu. Aku bersumpah. Ya? Oh, maaf, salah. Bukan terkandung dalam ini, maaf, salah. Maksudnya bukan itu. Jadi, kalau dia, ketukar ya, dengan pembahasan yang lain. Maaf. Kalau dia dihubungkan, huruf waw tadi, dihubungkan dengan fi'ilnya, uqsimu artinya saya bersumpah. Misal kita mengucapkan saya bersumpah. Maka tidak bisa diucapkan uqsimu. Ya, tidak bisa diucapkan kata uqsimu dengan wawunya tadi.
Ya alias dihapus, harus dihapus ya. Pokoknya di dalam lafadz tadi ada makna uksimu, tetapi dihapus. Kata kerja yang dimaksud dengan amil adalah kata uksimu tadi harus dihapus wujuban secara wajib. Karena tidak bisa kita ucapkan uksimu seperti yang ditunjukkan di dalam syarahnya ini ya. Saya tunjukkan langsung aja karena takut salah menjelaskannya. Jadi harus dihapus. Jadi di dalam waw tidak bisa kita bilang uksimu wallahi. Tetapi wawnya harus dihapus. Diganti dengan ba. Atau uksimunya tidak dipakai. Nah, bahasanya gitu ya. Agak rumit sedikit. Jadi bilangnya wallahi atau uksimu billahi. Oke, kita langsung lanjut aja. Takutnya pada bingung maksudnya apa. Intinya adalah kata kerja uksimu yang bermakna saya bersumpah, dia dihapus apabila bertemu dengan huruf waw yang menjadi sumpahnya. Alat sumpahnya. Wala yaliha illa ismun zahir. Hukum yang kedua, tidak datang setelah huruf waw tadi kecuali isim zahir. Isim zahir itu lawannya isim dhamir. Yang sudah belajar bahasa Arab, isim zahir kata benda yang tampak, bukan kata dhamir, kata ganti. Itu yang dimaksudnya. Maka ketika diucapkan dengan menggunakan waw tadi, kita tidak bilang uqsimu wallahi. Tidak begitu. Alias harus dihapus kata uqsimu, langsung bilang wallahi. Kedua, itu hukum pertama. Hukum kedua, tidak boleh datang setelah waw tadi kecuali isim zahir. Allah ini isim zahir, lawannya adalah isim dhamir. Isim dhamir bagaimana? Bilangnya wahu. Tidak bisa. Atau wahua. Tidak bisa. Ini adalah salah. Jelas ya? Jadi, di dalam contoh seperti berikut. Misal kita bilang Allahu ya, uqsimu, saya bersumpah, wahu, nggak bisa. Penggunaan kata wahu setelah waw dikasih dhamir tidak bisa. Ini pembahasan agak bahasa Arab ya. Semoga mengerti, kalau kurang mengerti nggak apa-apa. Ikuti aja nanti lama-lama ngerti. Jadi dua hukum tersebut berlaku, tidak boleh atau istilahnya dihapus bersamanya kata kerja uksimu secara wajib dan tidak datang setelahnya kata yang tampak isim zahir. Tidak datang setelahnya kecuali kata benda yang tampak, yaitu dhamir tidak boleh datang setelah waw. Ini bahasa contohnya yang barusan. Hukum pertama sebelah kanan, hukum kedua sebelah kiri. Baik, yang kedua, semoga jelas ya. Kalau belum jelas, nanti ditanyakan. Yang kedua adalah alat sumpah, yaitu huruf ba. Al-ba. Alat sumpah yang pertama tadi waw diartikan demi. Ya, waw dalam bahasa Arab itu banyak maknanya tergantung posisi kata dalam kalimat, fungsinya buat apa, i'rabnya apa. Ba pun demikian. Huruf ba juga ada yang bermakna dengan, ada yang bermakna karena, ada yang bermakna. Di sini ba yang dimaksud adalah ba untuk qasam, untuk sumpah. Contohnya di dalam firman Allah Ta'ala, surat Al-Qiyamah ayat 1, La uqsimu biyaumil qiyamah. Kita lihat ada bi. Allah bersumpah di sini, saya bersumpah dengan hari kiamat. Dengan hari kiamat. Allah bersumpah di sini menggunakan huruf ba. Wa yajuzu ma'aha dzikrul amil. Boleh di dalamnya ini dengan menggunakan ba tadi menyebutkan kata kerjanya. Mana kata kerjanya? Itu ada kata uqsimu. Berbeda dengan ayat yang tadi kita singgung di dalam surat Adz-Dzariyat, fa wa rabbis sama. Tidak bisa di situ secara bahasa Arab diucapkan fa uqsimu wa rabbis sama, tidak bisa. Fa uqsimu wa rabbis sama tidak bisa. Tetapi kalau dalam yang penggunaan ba boleh atau bisa menggunakan uqsimu lafadz sumpah.
Jelas ya? Nanti saya tampilkan dengan tabel di akhir. Sekarang kita fahami teksnya dulu. Jadi yajuzu ma'aha dzikrul amil kama fi hadzal mithal, boleh menyebutkan dengan huruf ba sumpah tadi penggunaan kata kerja uqsimu, saya bersumpah, atau yang semakna dengan itu. Kama fi hadzal mithal, seperti di contoh ini. Wa yajuzu hadfuhu, dan boleh dihapus. Kalau ada istilah boleh, berarti boleh dipakai, boleh dihapus. Seperti firman Allah Ta'ala dari ucapan Iblis. Iblis pernah berkata, Qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Surat Shad ayat 82. Iblis mengatakan, fa bi'izzatika, maka demi kemuliaanmu. Kemuliaannya Allah maksudnya ya. Iblis di sini menggunakan lafadz sumpah ba. Bi. Demi kemuliaanmu, la'ughwiyannahum, pasti aku akan membuat sesat mereka semua. La'ughwiyannahum ajma'in. Terus, wa yajuzu an yaliyaha ismun zahir kama mathalna. Nah, bedanya kalau yang ba ini, boleh setelahnya datang isim zahir, wa ayyaliyaha dhamir, boleh juga isim dhamir, kama fi qawlika, sebagaimana dalam ucapanmu, Allahu Rabbi, wa bihi ahlifu, layansurannal mu'minin. Di dalam contoh barusan, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, wabihi. Yang ini ya, ini adalah lafadz sumpah menggunakan domir. Apa domirnya? Domir hu. Domir hak di sini kembali kepada Allah. Ini boleh kalau dalam huruf ba sumpah. Kalau waw tidak boleh, karena tidak bisa secara bahasa Arab. Maka di sini kita tunjukkan dengan tabel supaya lebih mudah difahami. Tadi kita belajar huruf sumpah ada 3. Ada waw, ada ba, yang terakhir belum kita sebut. Kita lompati dulu. Kemudian di sini kita beri tabel ya. Ada 2 hukum yang berkaitan. Pertama, tadi kita singgungkan, yaitu adalah penyebutan kata kerja. Penyebutan kata kerja saya bersumpah. Penyebutan kata kerja saya bersumpah. Oke. Yang kedua, hukum yang berkaitan adalah tadi penyebutan isim dhamir. Penyebutan dhamir setelahnya. Dhamir itu kata ganti bagi yang sudah belajar bahasa Arab. Pada huruf waw tadi, kata kerja sumpah, ya, tidak boleh disebut dengannya. Kita tandai silang. Gitu ya. Jadi tidak boleh disebut dengannya, alias harus dihapus di sini. Kemudian, dhamir juga tidak disebut setelahnya. Kita tandai silang. Bahasa simpel ini ya, mudah difahami. Sedangkan yang ba, kata kerja bersumpah, boleh disebut dengan ba, dan dhamir setelahnya juga boleh dipakai. Paham perbedaannya? Insya Allah bisa difahami. Kita lanjut. Kalau bingung, ditonton rekamannya ulang. Karena agak rumit ini, berkaitan dengan pembelajaran bahasa Arab. Yang ketiga, alat yang terakhir yang dipakai untuk bersumpah, walaupun tidak terakhir ya, karena masih ada yang lain lagi, cuman nggak dibahas di kitab ini, atta, huruf ta. Ini orang jarang mungkin dengar ya. Kalau dengar orang bersumpah, wallahi demi Allah, biasa dengar ya. Billahi demi Allah, mungkin pernah dengar juga. Tapi kalau tallahi, jarang. Padahal tallahi ini adalah kekhususan. Kalau waw dan ba tadi bisa bermakna yang lain, tapi tak yang di sini hanya bisa bermakna sumpah. Justru yang lebih khusus yang tak ini. Nah, kita lihat dalam contoh surat An-Nahl ayat 56. Tallahi latus'alunna amma kuntum taftarun. Lihat ada lafaz huruf ta sebagai sumpah. Demi Allah, sungguh kalian akan ditanya amma terhadap apapun kuntum yang dahulu kalian taftarun, mengada-ngada. Ya, penyimpangan-penyimpangan yang kalian ada-adakan itu
akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Surat An-Nahl ayat 56. Wa yuhdhafu ma'ahal 'amilu wujuban. Dihapus kata kerjanya, jadi nggak bisa bilang uqsimu tallahi. Kata kerja uqsimu atau ahlifu atau apapun kata kerja yang bermakna sumpah tidak bisa dipakai berbarengan dengan huruf ta. Maka di sini kita tandai seperti yang tadi ya. Di sini kita tambahkan huruf terakhir, huruf ta sebagai alat sumpah. Kata kerja sumpah tidak bisa dipakai dengan huruf ta. Kata kerja yang bermakna sumpah tidak bisa dipakai. Oke. Kemudian wala yaliha illa smullahi aw rabbun. Tidak bisa datang setelah ta kecuali hanya nama Allah atau Rabb, Tuhan. Tidak bisa selain ini. Jadi nggak bisa ada lafaz ta terus datang setelahnya selain nama Allah atau selain Tuhan. Nggak bisa. Secara penggunaan bahasa Arab. Kita nggak bahas secara syariat. Secara syariat semuanya tidak boleh dengan selain Allah ya. Tetapi secara bahasa Arab pun, lafaz ta ini hanya dipakai untuk nama Allah. Khusus. Maka di sini dhamir setelahnya ta di sini tidak bisa. Jadi nggak bisa bilang tahu. Nggak bisa ya. Nggak bisa bilang tahu. Kalau bihi bisa. Kalau wahu juga nggak bisa. Jadi di sini dhamir setelahnya silang. Bahkan lebih khusus. Hanya nama Allah saja. Ini untuk lafaz ta. Jelas ya? Nah, ini pentingnya ilmu ya, ikhwan wa akhwat sekalian. Ilmu yang fondasi seperti ini penting untuk mengetahui sesuatu sebelum membahas lebih dalam. Karena kalau fondasinya kropos, atasnya bakal jatuh. Dan banyak sekarang orang mau bahas yang atas-atas. Fondasi bahasa Arabnya kropos. Bahasnya tinggi-tinggi. Ini adalah namanya anak TK bahas materi perkuliahan. Tidak pantas. Karena kenyataannya sekarang banyak. Orang bahasa Arabnya belum entos kalau kata orang Jawa ya. Tapi dia mau bahasnya yang tinggi-tinggi. Semua dibahas. Ya ini yang mau lihat catatannya tadi. Yang ini ya catatannya ya. Simpel aja kayak gini. Mudah untuk difahami insya Allah. Tapi harus dengan memahami yang tadi saya sebutkan ya. Karena ini cuma ringkasan. Baik. Kita lanjutkan. Mithlu, contohnya. Tarabbil Ka'bah. Ta adalah huruf sumpah. Rabbi adalah yang sumpah dengannya. Yang disumpahi dengannya. Atau tadi disebut dengan al-muqsamu bihi. Demi Tuhannya Ka'bah. La'ahujjanna. Maka aku pasti akan berhaji. Tadi sudah kita jelaskan tentang rukun-rukunnya masing-masing. Tak di sini adalah alat sumpah. Rabbi adalah muqsam bihi yang disumpahi dengannya. La'ahujjanna namanya jawaban sumpah. Jawab qasam atau jawaban sumpah. Jadi setelah sumpah ngapain maksudnya? Buat apa sumpahnya? Nah, dijawab dengan jawaban sumpah. Setelah bersumpah, oh ada sesuatu yang dia pingin sebutkan. Oh, aku pasti akan berhaji. Masalah tentang sumpah secara fikih tidak dibahas di sini. Ini ada pembahasannya tersendiri. Sumpah apa yang ada kafarohnya. Kalau orang istilahnya membatalkan sumpah atau tidak menepati sumpahnya, maka dia ada kafaroh penebusan dosa. Di dalam Al-Quran ditebus dengan memberi makan 10 orang miskin atau memakaikan pakaian pada mereka. Atau maksudnya bukan ngasih pakaian ya. Atau membebaskan satu budak. Baru kalau nggak bisa berpuasa 3 hari. Itu tentang hukuman atau kafarah penebusan dosa orang yang bersumpah tetapi sumpahnya tidak ditepati. Dan itu khusus untuk sumpah untuk masa depan, bukan yang masa lalu. Apa yang mau dia lakukan di depan. Nah, ini dibahas di ilmu fikih, tetapi tidak kita bahas di sini. Karena kita sekarang konteksnya adalah sumpah di dalam Al-Quran. Baik. Yang barusan saya singgungkan itu sumpah dalam ilmu fikih bisa dirujuk kepada materi tentang ilmu fikih. Karena ini penting masalah sumpah ini ya.
Untuk apa sumpah? Nanti kita bahas. Terus kemudian dibahas setelahnya ada lafadz insya Allah. Dan memang sangat dianjurkan bagi seseorang bersumpah itu lebih baik ditambahi lafadz insya Allah. Apa fungsi lafadz insya Allah? Agar ketika dia itu gagal menepati sumpahnya, ya, dia tidak membayar penebusan dosa kafarah. Kalau orang mengucapkan insya Allah, dia bilang, demi Allah aku akan berhaji. Insya Allah. Lafadz insya Allah, selamat dia. Gak menanggung dosa kalau dia itu gagal berhaji. Jadi dianjurkan seseorang menggunakan lafadz insya Allah setelah bersumpah. Itu lebih disukai. Terus berikutnya. Wal aslu dzikrul muqsami bihi wa huwa katsirun kama fil amtsilatis sabiqah. Ini ada salah ketik. Harusnya fil amtsilatis sabiqah. Di dalam syarahnya seperti ini ya, pakai amtsilah bukan mithal. Jadi hukum asalnya al-muqsam bihi kembali kepada yang tadi kita bahas. Al-muqsam bihi yang disumpahi dengannya. Berarti kalau dalam kita saya bersumpah dengan Allah, berarti Allah di sini al-muqsam bihi. Yang disumpahi dengannya ini, ya, yang disumpahi dengannya ini hukum asalnya. Asalnya adalah harus disebut. Dan ini adalah yang paling banyak. Harus disebut sebenarnya. Tetapi qad yuhdhafu wahdahu. Kalau ada qad, bagi yang sudah belajar bahasa Arab. Kalau ada qad bertemu dengan fi'il mudhari', maknanya adalah mungkin, barangkali, terkadang. Diingat kaidah ini ya. Kalau ada qad bertemu fi'il mudhari', yang dimaksud adalah terkadang. Yuhdhafu wahdahu, dihapus muqsam bihinya. Dihapus. Ini materi penting banget terutama yang ikut kuliah jurusan tafsir. Ini dibahas semua di sini. Ngaji kitab kuning lagi. Kita sarankan bagi yang ngaji kuliah jurusan tafsir Quran, ya, merujuk ngaji kitab kuningnya. Jangan kebanyakan baca jurnal barat. Malah jadi tafsir apa nanti? Kebanyakan baca jurnal-jurnal karya orang-orang barat bahasa Inggris. Ini kembali ke kitab kuning. Di mana para ulama dulu menafsirkan karena Al-Qur'an turun dengan bahasa Arab di masa Rasul, bukan bahasa barat. Nah, sekarang orang kebalik-balik. Semuanya aja mau merujuk ke barat. Ini Al-Qur'an ini diturunkan dengan bahasa Arab di masa Rasul. Maka harus belajar bahasa Arabnya kuat. Sebab sekarang itu jurusan tafsir banyak yang tidak bisa bahasa Arab. Baik. Waqad yuhdhafu wahdahu mithlu qaulika, seperti ucapanmu, ahlifu alaika la tajtahidanna. Aku bersumpah. Ahlifu artinya aku bersumpah, alaika atasmu, agar engkau berusaha, rajin. Jadilah kamu orang yang rajin. Ahlifu. Di sini saya bersumpah, tetapi tidak ada sumpah dengan siapa atau dengan apa. Nggak ada. Kan harusnya saya bersumpah demi Allah. Harus kamu itu rajin. Kan gitu ya. Lafadz sumpah di sini tidak diikat dengan muqsam bihi. Tidak disebut. Harusnya ada. Tetapi dihapus. Jadi sebenarnya ada. Saya bersumpah dalam kurung disembunyikan demi Allah. Agar engkau rajin, berjuang, berusaha, belajar. Jadi dalam kurung tersembunyi itu ada lafadz demi Allah. Jelas ya? Kemudian waqad yuhdhafu ma'al amil. Dan terkadang ya bisa dihapus muqsam bihi. Jadi ini tentang hukum-hukumnya muqsam bihi. Kembali lagi bagi yang masih belum memahami apa itu muqsam bihi. Muqsam bihi adalah yang disumpahi dengannya, alias sosok yang diagungkan dalam sumpah. Demi Allah berarti mengagungkan Allah. Kalau orang musyrik dia bilang demi berhalanya, siapa namanya, maka dia sedang bersumpah dengan berhala tersebut. Ini namanya muqsam bihi. Jelas? Nah, qad yuhdhafu, lagi-lagi qad bertemu fi'il mudhari artinya terkadang, yufidut taqlil bermakna
Terkadang. Ya, dihapus ma'al amil bersama amil, yaitu kata kerja. Tadi kita bahas amil yang dimaksud adalah kata kerja saya bersumpah. Itu yang dimaksud dengan amil di dalam teks barusan. Wa huwa katsir, dan ini banyak. Contohnya, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Atau di sini bukan kata kerja sumpah yang dimaksud, amil juga secara umum sebenarnya ya. Jadi yang amil yang di atas memang kata kerja sumpah yang dimaksud. Amil yang dimaksud di sini adalah alat sumpah secara umum. Karena kata kerja sumpah termasuk dari alat sumpah. Sebab alat sumpah itu ada 3. Bisa kata kerja, bisa kata benda, bisa kata huruf. Jadi salah satunya adalah fi'il. Oke, agak rumit mungkin dipahami. Jadi yang dicontoh di atas wahdahu sendirian, muqsam bihi dihapus sendirian karena tidak disebut di situ alat sumpah, nggak ada wawu di sini. Nih, bisa dilihat di contoh barusan yang ini yang saya lingkari. Tidak ada wawu, tidak ada ba, tidak ada ta. Alat sumpahnya nggak ada. Atau kalau alat sumpahnya ada, tetap muqsam bihinya bisa dihapus terkadang. Contohnya di surat At-Takatsur, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Ya. Kalau di sini alat sumpahnya juga dihapus, yaitu kata kerjanya. Dan alat sumpahnya, maaf. Di sini berarti alat sumpahnya dihapus juga. Jadi yang dihapus ada 2. Muqsam bihinya dihapus dan alat sumpahnya dihapus. 2 yang dihapus bisa terjadi. Ini lebih gampangnya kalau pakai tabel ya. Bisa Anda buat sendiri tabelnya. Kemudian, latus alunna. Kalau baca di terjemahan, nggak ada lafadz sumpah. Coba buka di Quran terjemahan. Ada nggak lafadz sumpahnya? Nggak ada. Inilah yang membedakan orang belajar terjemahan saja dengan belajar tafsir dan faham bahasa Arab. Tsumma kemudian latus alunna. Lam di sini namanya lam jawab qasam. Lam namanya lam jawab sumpah. Loh, mana sumpahnya? Sumpahnya dihapus. Jadi seharusnya di situ berbunyi tsumma uqsimu billahi latus alunna. Aslinya begitu. Ya, loh dari mana lafadz uqsimu billahi? Ini difahami dari bahasa Arab. Karena orang Arab dulu suka menggunakan lam jawab sumpah tanpa menyebutkan lafadz sumpah dan alat sumpah dan apa yang disumpahi. Apa yang disumpahi dengannya? Dihapus langsung. Kebiasaannya orang Arab terdahulu dan dipakai juga di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran menyesuaikan dengan kebiasaan orang Arab ketika itu. Tsumma latus'alunna. Di sini nggak ada, Anda cari di Quran terjemah nggak nemu. Cuma nemu dari yang belajar bahasa Arab dan tafsir. Tsumma kemudian kalian akan ditanya yauma idzin suatu hari nanti, pada hari tersebut ya, maksudnya hari kiamat, anin naim tentang nikmat yang kalian dapatkan. Apapun yang kita makan, apapun yang kita pakai, apapun yang kita beli, semuanya akan ditanyakan di hari kiamat. Semuanya. Tidak ada yang nggak ditanya. Semua harta halal kita akan ditanya dan semua harta haram kita akan menjadi siksa bagi kita. Semuanya. Makanya ulama-ulama dulu, orang-orang terdahulu sangat takut dengan masalah harta. Karena yang halal dihisab dan yang haram diazab. Ini penting ya, untuk diingat baik-baik. Bahkan para sahabat mengingat ayat ini ketika mereka baru makan. Selesai makan ingat ayat ini. Ini saya barusan makan, ini akan ditanya makanan saya barusan. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Di sini sampai menggunakan sumpah, tetapi sumpahnya dihapus dan alat sumpahnya juga dihapus. Jelas ya? Kita lanjutkan. Wal aslu dzikrul muqsami alaihi. Hukum asal yang lain, asalnya adalah menyebutkan muqsam alaihi. Yuk kita lihat lagi yang mana muqsam alaihi. Ini kembali, yang merah yang saya stabilo merah ini, kembali kepada fondasi kita di awal rukun sumpah ada 4. Rukun sumpah ini seperti kita sebut, harus disebut dalam sumpah atau seharusnya disebut. Maksudnya seharusnya disebut, bisa dihapus. Tapi
dikasih tanda kurung, dia harusnya ada. Jelas ya? Jadi di sini al-muqsam alaihi, jawaban sumpah. Misal ada orang bilang, demi Allah saya akan berhaji. Berarti jawaban sumpahnya adalah, saya akan berhaji. Itu hukum asalnya disebut wa huwa katsir, dan ini yang banyak. Kalau sudah ada kata wa huwa katsir, ini adalah bahasa yang banyak, maksudnya banyak dipakai. Yang lumrah dipakai. Tetapi terkadang ada pengecualian, kadang-kadang dihapus. Contoh yang banyak dipakai, qul bala wa rabbi latub'atsunna. Katakan tentu. Tentu di sini untuk membalas pertanyaan yang mengandung negatif yang sudah belajar bahasa Arab ya. Di lafaz sebelumnya, di ayat sebelumnya. Wa rabbi. Di sini ada lafaz sumpah. Wawunya bukan diartikan dan, tetapi diartikan demi, karena dia adalah lafaz alat sumpah. Adawatul qasam. Rabbi, demi Tuhanku, latub'atsunna. Sungguh kalian akan dibangkitkan. Pasti semuanya akan dibangkitkan. Ini yang saya garis bawahi, latub'atsunna adalah jawaban sumpah. Nabi Muhammad diperintahkan katakan, demi Tuhanku, sungguh kalian pasti akan dibangkitkan lagi setelah kematian. Jadi hidup nggak cuma sekali, nggak kayak kata orang barat, hidup sekali. Nggak ada kita hidup sekali. Hidup 2 kali. 1 kali di dunia, 1 kali di akhirat. Jadi jangan termakan dengan kata-kata, oh hidup cuma sekali. Enggak, hidup itu 2 kali. Kalau kamu hidup sekali, kamu nggak mikirin tanggung jawabmu di hari akhir nanti. Hidup 2 kali, sekarang dan nanti di hari kiamat. Jadi hidup yang sekarang dipersiapkan untuk hidup yang kedua. Latub'atsunna, pasti kalian akan dibangkitkan. Pasti kalian akan, ini namanya jawab sumpah yang disebut, dan ini yang banyak dipakai. Kemudian, waqad yuhdhafu jawazan. Terkadang, lagi-lagi qad bertemu fi'il mudhari', terkadang dihapus. Jadi juga bisa dihapus. Apanya yang dihapus? Jawaban sumpah. Jadi ada sumpah tapi nggak ada jawaban. Kayak orang bilang, demi Allah, titik. Dia nggak lanjutkan. Ini diantaranya adalah dihapus jawaban sumpahnya. Itu bahasa simpel contohnya barusan. Contoh di Al-Quran gimana? Surat Qaf ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf yang mengetahui maknanya adalah Allah, wal Qur'an, demi. Sumpah di sini ya. Demi Al-Qur'an, Allah yang mengucapkan di sini Al-Majid, yang maha agung. Terus setelahnya bahas yang lain. Di sini tidak ada jawaban sumpah apa. Jawaban sumpah di sini dihapus, tidak disebutkan. Menurut penafsiran sebagian ulama. Kebetulan karena kita menjadikan ini contoh, maka kita pakai yang ini. Ya. Bagian menafsirkan dengan yang lain. Karena tidak perlu lagi di sini menggunakan jawaban sumpah. Dan ini biasa dipakai orang Arab. Nah, itu kita tinggalkan dulu pembahasan yang itu. Kita fokus pada pendapat sebagian ulama ini agar kita cocokkan dengan contoh barusan. Wal Qur'anil Majid, demi Al-Quran yang mulia, tidak ada jawaban sumpahnya, dihapus. Takdiruhu artinya adalah penafsirannya, atau bisa disebut yang disembunyikan apa? Yang disembunyikan adalah lafadz la yuhlakunna. Sungguh mereka akan dibinasakan. La yuhlakunna. Ya, ini pakai dhamir hum. Nah, kenapa? Karena ketemu nun taukid, wawunya dihapus ya. Itu panjang kalau dijelaskan. Yang udah belajar bahasa Arab ngerti insyaallah. Wawu jamaah bertemu nun taukid, wawu jamaahnya dihapus, diganti dengan harokat dhammah pada huruf kafnya. Ya, intinya begitu. Wa taqdiruhu la yuhlakunna, maka mereka pasti akan dibinasakan. Penafsiran yang lain, wa taqdiruhu la tub'atsunna, maka mereka pasti akan dibangkitkan. Kalian akan dibangkitkan. Ini diantaranya. Sebagian lagi bilang penafsirannya adalah yang dihapus adalah jawaban sumpah, dia adalah Muhammad utusan Allah. Berbagai macam penafsiran, apa jawaban sumpah yang dihapus. Begitu ya.
Baik, jadi terkadang sumpah di dalam Al-Quran itu ataupun di dalam sumpah-sumpah bahasa Arab yang lain, jawaban sumpahnya terkadang dihapus. Tetapi ingat hukum asalnya semua rukun tadi ada. Lihat hukum asalnya. Rukun sumpah yang 4 yang saya tunjukkan di layar berikut ini. Bentar. Nah ini. 4 rukun sumpah ini hukum asalnya harusnya ada. Terutama yang paling awal. Al-Muqsim ya pasti ada ya. Yang bersumpah pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Nah, yang 3 di kiri ini bisa dihapus sebagiannya. Ya, terkadang yang disumpah dengannya dihapus, kadang jawaban sumpah dihapus, terkadang alat sumpahnya dihapus. Baik, kita lanjut. Halaman berikutnya ini terakhir pembahasannya cuma 2 halaman ini ya, 1,5 halaman malah ya. Tidak panjang-panjang. Wa qad yuhdhafu wujuban, ini agak rumit sedikit, jadi butuh konsentrasi. Wa qad yuhdhafu wujuban idza taqaddamahu aw iktanafahu ma yughni anhu. Apa maksudnya ini? Terkadang dihapus secara wujuban wajib alias harus. Tidak ada pilihan lain ya. Terkadang dihapus secara wajib idza taqaddamahu. Apanya yang dihapus secara wajib? Tadi kita masih membahas apa di atas? Al-muqsam alaihi. Yang dihapus adalah maksudnya jawaban sumpah. Terkadang dia dihapus secara wajib kalau taqaddamahu awiktanafahu ma yughni anhu. Kalau mendahului dia sesuatu apapun yang menggantikan dia, cukup, membuat cukup. Yughni itu membuat cukup. Tidak butuh lagi pada penggunaan jawab sumpah. Bisa dibahasakan juga tidak butuh kepada jawaban sumpah. Sudah ada yang disebut duluan. Atau iktanafahu. Iktanafahu itu menyela-nyela di tengah-tengah. Kalau taqaddamahu disebut duluan, kalau iktanafa di tengah-tengah. Paham bedanya ya? Taqaddama duluan disebut di depan, iktanafa di tengah-tengah. Baik. Qala Ibnu Hisham seorang pakar ilmu nahwu fil Mughni di kitabnya Mughnil Labib. Ini ilmu nahwu yang tinggi ya, Mughnil Labib. Beliau menyebutkan wa mutsila lahu binahwi, beliau memberikan contoh Zaidun qa'imun wallahi. Oke, bahas ilmu nahwu sedikit. Zaidun qa'imun ini sudah menjadi kalimat tersendiri, kalimat ismiyah. Wallahi, demi Allah. Setelah demi Allah ini kan harusnya ada jawaban sumpah. Demi Allah, titik-titik. Jawaban sumpah ini tidak dipakai alias dihapus. Kenapa? Karena sudah cukup diganti dengan Zaidun qa'im. Maksudnya demi Allah Zaid berdiri. Kan gitu ya. Wallahi Zaidun qa'im. Ketika Zaidun qa'im sudah disebut duluan, nggak perlu disebut lagi. Begitu ya. Mudah difahami insya Allah. Kira-kira kayak gitu maksud yang dibahas oleh Syekh Ibnu Utsaimin di kitab syarahnya. Ini sambil saya tunjukkan sedikit. Mana ini beliau menjelaskan di pembahasan berikut. Jadi banyak sebenarnya pembahasan Syekh Ibnu Utsaimin yang saya lompat-lompati. Ya. Banyak pembahasan Syekh Ibnu Utsaimin yang saya lompat-lompati, maksudnya di kitab syarahnya. Karena cukup panjang. Nah, ini contohnya ya. Zaidun qa'imun wallahi. Jadi enggak usah bilang Zaidun qa'imun wallahi la yaqumanna Zaidun. Zaid berdiri, demi Allah pasti Zaid akan berdiri. Ini namanya ucapan yang tidak pas, tidak logis bahkan disebut di sini. Sudah berdiri Zaid, ngapain kita sebut lagi? Ini pembahasannya di antaranya ya. Nah, agak rumit memang, makanya di sini butuh landasan ilmu nahwu juga ya. Kedua, wa Zaidun wallahi qa'im. Contoh yang lain, apabila lafadz sumpahnya di tengah. Ini di tengah ya. Wallahi ada di tengah. Zaid demi Allah berdiri. Maka tidak perlu disebut Zaid wallahi qa'imun la yaqumanna Zaidun. Enggak usah. Zaid demi Allah berdiri, dia pasti akan berdiri. Enggak usah kayak gitu.
Jadi cukup dengan sesuatu yang membuat kita difahami dari situ. Apa maksudnya? Nggak perlu lagi menyebutkan apa yang mau disumpahi dengan. Disumpahi atasnya. Jawaban sumpah tidak perlu disebut pada contoh barusan. Semoga difahami, kalau kurang difahami ya enggak apa-apa. Yang penting ngerti sedikit, karena memang ini semacam teknis bahasa Arab ya. Kita lanjutkan sekarang dengan terus apa fungsinya, Ustaz? Masalah sumpah ini apa fungsinya? Sebelum kita bahas fungsi dari sumpah, saya ingin menekankan mungkin tadi ada yang terlintas di dalam pikirannya di lafadz la uqsimu biyaumil qiyamah. Lihat lafadz yang ini ya. Surat Al-Qiyamah ayat 1 itu. Loh Ustaz, bukannya la itu artinya tidak. Gitu ya. La biasanya artinya tidak. Apakah Allah di situ? Aku tidak bersumpah dengan hari kiamat. Ada 3 penafsiran di sini. Tidak di situ bisa diartikan untuk kata kerja yang dihapus, ya. Untuk kata kerja yang dihapus, yaitu yang dimaksud adalah tidak benar apa yang kalian klaim bahwasanya hari kiamat tidak terjadi. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Gitu ya. Jadi itu sebagian penafsiran. Penafsiran pertama. Penafsiran kedua, la di situ artinya tidak untuk kata kerja yang ada. Ya. Alias saya tidak butuh untuk bersumpah dengan hari kiamat. Sebegitu pentingnya sesuatu tadi sampai Allah tidak butuh dengan sesuatu tadi atas sesuatu. Ini penafsiran yang kedua. Tapi penafsiran ketiga adalah yang paling mudah untuk difahami dan ini yang dipakai di Quran terjemahan kita. La di situ untuk menunjukkan tambih, memancing perhatian orang untuk perhatian. Sehingga dia tidak diartikan dengan kata tidak. Bisa diartikan maka sungguh aku bersumpah. Gitu ya. Bermakna tambih-tambih itu memancing orang supaya memperhatikan. Dan ini biasa juga dipakai biasanya ala pada lafadz ala biasanya ya di dalam bahasa Arab. Tetapi di sini a-nya dihapus. Jadi la di situ berfungsi untuk menarik perhatian, bukan bermakna tidak bersumpah menurut pendapat yang lebih mudah dan lebih benar insyaallah. Lebih mudah dipahami terutama untuk orang awam ya. Maka itu yang dipilih oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah. Kemudian kita lanjut sekarang apa fungsinya belajar atau menggunakan kata sumpah. Sering kita gampangnya saja ya, secara ini kita tulis dulu. Lil qasami faidatan. Sumpah memiliki 2 faedah. 2 faedah dari sumpah. Secara sehari-hari gampangnya begini. Kita pasti sehari-hari menemukan ada orang bersumpah, gitu ya. Tiba-tiba ada orang sumpah. Ada yang di pengadilan sumpahnya. Ada yang sama temannya sendiri. Ada yang sama keluarganya. Macam-macam sumpah ini kita temukan sehari-hari. Kira-kira buat apa sumpah tersebut? Pasti di antaranya adalah dia bersumpah misalnya akan melakukan sesuatu. Untuk membuat orang yakin. Ya, dia sumpah. Tenang Pak, ini bisnisnya akan sukses sampai dia bersumpah. Atau dia bersumpah tidak melakukan sesuatu. Dia bersumpah untuk meyakinkan orang. Begitu ya. Itu di antara contohnya. Biar orang yakin. Dan ketangkap ya fungsinya. Fungsinya adalah biar orang yakin dengan apa yang dia ucapkan. Maka di sini kita pahami, sumpah di dalam Al-Quran pun kira-kira gambaran besarnya demikian. Seperti halnya sehari-hari kita pakai sumpah. Orang nggak percaya sama ucapan kita pakai sumpah. Maka kita lihat di sini, ada 2 faedah besar dari qasam, sumpah. Ihdahuma bayanu 'azamatil muqsami bihi. Pertama untuk menjelaskan, kita tulis dulu di sini. Yang pertama adalah untuk menjelaskan keagungan yang disumpahi dengannya. Kalau kita bersumpah dengan Allah, maka kita menjelaskan keagungan Allah. Kita bersumpah dengan Allah dan itu memang seorang muslim hanya bisa bersumpah dengan Allah. Tidak bisa bersumpah dengan selain, tidak boleh. Bersumpah dengan selain Allah adalah hukumnya tidak boleh. Hanya boleh bersumpah dengan Allah atau nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah, dan itu ada pembahasan rinci di sifat-sifat Allah. Tidak kita bahas di sini. Adapun bersumpah dengan selain Allah, walaupun itu nabi,
Walaupun itu Ka'bah, tidak boleh. Maka salah kalau ada orang bilang, demi Nabi, demi Ka'bah, demi selain yang tadi kita sebutkan, selain Allah itu dilarang. Karena ada hadis-hadis yang melarang bersumpah dengan selain Allah. Yang boleh hanya bersumpah dengan Allah dan nama-nama Allah. Jadi kalau terkadang kita masih sering dengar orang demi Nabi, sumpah demi Nabi, itu masih salah. Jadi Nabi bukan digunakan untuk bersumpah. Termasuk juga yang tersebar di tengah masyarakat, sumpah demi nama apapun. Itu juga tidak boleh. Demi apapun, demi nama apapun, tidak boleh. Apalagi yang viral di TikTok kemarin, demi Alek, itu juga enggak boleh. Saya enggak pakai TikTok ya, tapi dengar dari orang-orang. Demi apapun, itu juga tidak boleh. Demi Alek, demi nama apapun yang lain-lain semuanya itu tidak boleh. Jadi difahami ya? Maka semua ini tadi adalah termasuk hal yang menyelisihi tauhid. Yang kedua, fungsi dari sumpah adalah bayanu ahammiyatil muqsami alaih. Yang mau bertanya nanti ya, disimpan dulu. Untuk menjelaskan pentingnya jawaban sumpah. Jadi kita jelaskan ya, ada orang nggak percaya, ya kita perlu jelaskan dengan sumpah. Wa iradati tauqidihi, untuk memperkuat sumpah. Walidha la yahsunul qasamu illa fil ahwalit taliyah. Oleh karena itu, tidak selayaknya orang bersumpah kecuali pada 3 kondisi berikut. Ada 3 kondisi orang baru pantas bersumpah. Selain di 3 kondisi ini, maka kurang baik bagi seseorang bersumpah. Baik. Yang pertama, al-una ayyakunal muqsamu alaihi dha ahammiyatin. Pertama, apabila jawaban sumpah tadi memiliki kepentingan, penting banget, maka perlu ditekankan. Dan ini banyak di dalam Al-Quran. Ya, banyak di dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, ayyakunal mukhatabu mutaraddidan. Mutaraddidan itu ragu fi sya'nihi. Siapa yang ragu? Mukhatab. Mukhatab siapa? Lawan bicara. Mukhatab itu lawan bicara. Lawan bicara ragu terhadap perkara yang kita sampaikan, yaitu jawaban sumpahnya. Kita bilang, tenang Pak, saya akan amanah melakukan pekerjaan ini. Orangnya ragu. Maka kita yakinkan dia dengan sumpah demi Allah, saya akan amanah, bla 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 bla. Ini namanya fungsi yang kedua atau kondisi yang kedua yang pantas menggunakan sumpah. Pertama untuk hal yang penting, kedua apabila lawan bicara ragu, yang ketiga ayyakunal mukhatab mungkiran lahu, ingkar. Ingkar berarti apa? Enggak setuju. Dia enggak percaya. Ingkar berarti enggak percaya. Kalau orang yang kita bilang ini enggak percaya, kita mau bilang kita akan memberikan Anda sekian. Enggak percaya, kita sumpah di situ. Dan ini juga dipakai di dalam Al-Quran. Al-Quran bersumpah banyakan tadi tentang hari kiamat, tentang macam-macam. Al-Quran bersumpah, Allah bersumpah di situ menghadapi orang-orang yang ingkar, orang-orang kafir. Karena mereka enggak percaya, maka Allah memberikan sumpah. Kemudian juga ketika orang-orang itu ragu, orang-orang kafir yang masih ragu, atau orang muslim yang memiliki keraguan, dibutuhkan di situ ada sumpah. Atau perkara tersebut orang yang kita hadapi nggak ragu dan nggak ingkar. Yang kita hadapi dia orangnya sudah percaya. Tapi kita mau menunjukkan bahwa jawaban sumpah ini sesuatu yang sangat penting. Maka menggunakan kondisi yang pertama. Jadi semua kondisi di sini bisa lawan bicara ingkar, lawan bicara ragu, atau lawan bicara tidak ragu dan tidak ingkar. Ini adalah 3 kondisi yang pantas seseorang untuk bersumpah. Maka dengan ini sudah selesai pembahasan kita. Lalu mungkin akan ada yang bertanya, loh Ustaz, bukankah Allah bersumpah dengan selain Allah? Allah bersumpah dengan malam, dengan siang, bersumpah dengan matahari, dan lain-lain. Itu adalah kekhususan yang dimiliki oleh Allah dan tidak boleh makhluknya melakukan kekhususan tersebut. Ini dijelaskan oleh para ulama.
Karena juga diikat dengan hadis yang melarang bersumpah dengan selain Allah. Jelas ya di sini ya? Baik, tadi ada yang mau bertanya sebelum kita tutup, tapi pertanyaannya berkaitan dengan materi saja ya. Silakan. Tadi ada yang angkat tangan. Naam. Silakan. Boleh dengan suara. Ustaz, kalau sumpahnya dengan nama demi Tuhan gitu Ustaz. Boleh. Boleh. Tidak ada masalah. Karena Tuhan itu secara adat masyarakat kita yang dimaksud adalah Sang Pencipta. Tidak ada masalah. Ya, Tuhan adalah Sang Pencipta. Maka yang dimaksud, gimana kita menjelaskan Allah adalah Tuhan? Kalau Ustaz, Tuhan ini bukan bahasa Arab. Ya memang kita membahasakan dengan bahasa yang difahami masyarakat. Tuhan ya yang disembah. Tuhan yang pencipta kan gitu ya. Seperti menggunakan istilah surga dan neraka. Kalau kita rujuk surga sama neraka ini bukan bahasa agama Islam. Kan aslinya dari bahasa agama lain. Yang kemudian kita pakai untuk membuat orang faham. Oh ya akhirnya sekarang kita paham. Oh jannah itu surga, an-nar itu neraka. Tapi kalau kita rujuk, ya itu bahasa agama lain sebenarnya dari bahasa Sanskerta atau mana gitu ya aslinya. Tapi secara adat masyarakat akhirnya kemudian difahami. Maka kata Tuhan, demi Tuhan juga termasuk, insya Allah termasuk adalah sumpah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada, maka kita tutup dulu. Insya Allah pertemuan berikutnya adalah membahas tentang kisah-kisah di dalam Al-Quran. Bagaimana membahas kisah-kisah ini tadi, insya Allah kita pahami di pertemuan yang akan datang. Materinya tinggal kisah dan domir. Domir itu kata ganti. Tapi nggak mungkin di dua pertemuan, alias masih cukup banyak. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha. Ada yang mau bertanya? Ada yang bersuara ini? Mau tanya, Iya, silakan. tadi kayaknya huruf ta itu hanya kepada Allah, Ustaz. Iya, betul. Kalau Rabbil Ka'bah itu berarti juga nggak apa-apa gitu ya? Boleh, karena Rabb boleh ya. Allah atau Rabb. Allah Oh iya, atau Rabb ya, boleh. Jelas? iya jelas. Alhamdulillah. Baik. Kita tutup dulu. Sebenarnya ada yang ketiga juga, ada lafadz sumpah yang lain, alat sumpah yang lain, yaitu ha. Allahi. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, tapi di sini nggak dibahas karena jarang sekali ya. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.